Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Terutami dengan NPM F0G0230002. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep umum farmakologi, aspek legal pemberian obat, prinsip pemberian obat, dan obat-obat yang lazim dalam pelayanan kebidanan. Yang pertama itu ada pengertian farmakologi. Farmakologi ini dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang obat dan cara kerjanya pada sistem biologis, terutama tentang obat yang berkaitan dengan respon bagian-bagian tubuh terhadap sifat obat, pengaruh sifat fisika maupun kimiawinya terhadap tubuh, kegunaan obat bagi kesembuhan dan nasib yang dialami obat dalam tubuh. Artinya, farmakologi ini akan menelaah efek-efek dari senyawa kimia pada jaringan hidup makhluk hidup. Kemudian ada farmakokinetik. Nah, di mana farmakokinetik ini adalah cabang ilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang perjalanan obat mulai sejak diminum hingga keluar melalui organ ekskresi di tubuh manusia. Farmakokinetik ini terdiri dari 4. Yang pertama itu ada penyerapan atau disebut juga dengan absorpsi yang terjadi setelah obat masuk ke dalam tubuh dan berpindah dari tempat pemberian ke dalam sirkulasi tubuh. Yang kedua ada distribusi, proses di mana obat didistribusikan ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada metabolisme, melihatkan pemecahan molekul obat. Yang keempat ada ekskresi yang mengacu pada proses di mana tubuh menghilangkan. Selanjutnya itu ada farmakodinamik dan biofarmasi. Farmakodinamik adalah ilmu yang mempelajari cara kerja obat, efek obat terhadap fal tubuh, dan perubahan biokimia tubuh. Kemudian biofarmasi itu adalah ilmu yang mempelajari pengaruh pembuatan sediaan farmasi terhadap efek terapeutik obat. Nah, biofarmasi disebut juga sebagai farmasetika, yang merupakan fase yang meliputi waktu mulai penggunaan obat melalui mulut sampai pelepasan zat aktifnya ke dalam cairan tubuh. Aspek legal dalam pemberian obat. Nah, dalam pemberian obat itu ada aspek legalnya. Yang pertama itu Permenkes Republik Indonesia nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Kemudian prinsip pemberian obat. Yang pertama benar pasien, dengan memastikan identitas pasien dengan memeriksa identitas yang bertuliskan nama dan nomor registrasi masuk. Yang kedua, benar dosis. Benar dosis dapat mengurangi kesalahan dalam pemberian obat dengan mengecek ulang dosis dan obat yang akan diberikan jika terdapat penulisan obat atau dosis yang kabur atau kurang jelas. Yang ketiga, benar obat. Obat mempunyai nama dagang dan nama generik. Apabila ada obat dengan nama dagang, itu harus dicek nama generiknya. Yang keempat, benar waktu. Obat yang diberikan bergantung pada waktu paru. Waktu paru itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh setengah dari jumlah awal obat atau zat lain untuk dieliminasi dari tubuh. Yang kelima, itu ada benar cara pemberian. Kesalahan penyuntikan obat dapat menyebabkan terjadinya reaksi alergi ataupun efektivitas obat yang berkurang atau bahkan tidak menimbulkan efek sama sekali. Kemudian yang keenam, benar informasi. Pemberian informasi kepada pasien diharapkan mampu menambah pengetahuan pasien atau keluarga terhadap obat yang akan diberikan dan dapat mengurangi terjadinya kesalahan persepsi oleh pasien. Yang ketujuh, benar dokumentasi. Pendokumentasian dalam kebidanan mencakup informasi lengkap tentang kesehatan pasien, kebutuhan, kegiatan asuhan yang diterima. Selanjutnya ada kemoterapeutika, obat yang dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh inang. Parasit atau cacing protozoa, mikroorganisme, bakteri, dan virus. Obat yang termasuk dalam golongan ini adalah obat neoplasma atau onolitika, sitostatika atau obat kanker. Kemudian ada antibiotik.
Nah, antibiotik ini adalah zat yang dihasilkan oleh mikroba, terutama fungsi yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi jenis mikroba lain. Penggunaan antibiotik ini yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Nah, antibiotik ini jangan dikonsumsi bersamaan dengan makanan atau minuman yang bersifat asam, susu, berserat tinggi, beralkohol, dan suplemen kalsium dan zat besi. Kemudian obat sistem saraf. Nah, obat sistem saraf ini bekerja pada otak untuk menghambat rasa nyeri sistemik, dapat mengakibatkan ketagihan atau candu. Kemudian termasuk golongan narkotika. Memiliki efek pada SSI dan organ-organ tertentu. Tidak memiliki aktivitas antipiretik dan antiinflamasi. Baiklah, itu saja penjelasan tentang farmakologi menurut saya. Terima kasih.